guys, welcome to KPU Podcast. Sebelumnya, makasih banyak ya buat pasangan calon yang udah luangin waktunya untuk acara ini. Padahal mungkin lagi sibuk kejar submitan ya, atau mungkin ini jadwal buat video call sama kelas masing-masing. Anyway, jadi hari ini kami dari KPU 2022 podcast buat lebih mengenal dari sisi pasangan calon kita masing-masing yang kece-kece ini. By the way, ada Kila nih yang nemenin aku untuk bawain acara podcast ini sampai dengan selesai. Halo Kila, apa kabar? Halo, puji Tuhan, kabar aku baik. Kira-kira podcast kita hari ini temanya apa ya? Mungkin pasangan kita ini udah nggak sabar nih untuk disuguhi beberapa pertanyaan. Nah, tema podcast kita itu sebenarnya itu random sih, tapi karena tujuan utamanya kita tadi itu buat mengenalin personality atau sifat dari masing-masing pasangan calon, biar masyarakat ITDL ini lebih mengenal gimana sih sifat calon pemimpin BEM selanjutnya yang kece-kece ini. Saya kan nggak afdol tuh rasanya kalau pas pemilihan nanti kita mau milih tapi aduh aku nggak tahu siapa nih yang mau aku pilih, kayak gimana sih sifatnya. Nah, sebelum kita mulai perbincangan hangat kita pada hari ini, yang tentunya pada hari yang istimewa ini kita akan memperbincangkan sebuah pembahasan yang menarik. Ada baiknya kita perkenalan dulu nih, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Halo, aku Priscila Rianti dari Prodi Teknik Bioproses Angkatan 2020 dan Hai, aku Rianjelina Sirhotang dari Prodi Manajemen Rekayasa Angkatan 2020. Kami dari Divisi Acara KPU ATDL 2021-2022. 2021-2022. Oh iya, berhubung bintang tamu kita yang keren-keren ini udah ada di sini nih, mending kita perkenalan dulu nih. Jadi, tahun ini itu paslonnya itu ada 3. Dan kesempatan sekarang ini kita itu ditemenin sama pasangan calon dari nomor urut 3. Boleh dong buat pasangan calon ngenalin masing-masing. Terserah deh, mau ketua dulu? Boleh. Mau wakilnya juga? Boleh. Tapi biar adil gimana kalau bisa sweet juga? Boleh sih, tapi terserah deh, mau siapa dulu? Kayaknya dari aku aja dulu. Perkenalkan, namaku Jan Peter Silaen, Prodi S1 Informatika Angkatan 2020. Untuk wakilku bisa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Rodi Tuwolom dari Prodi D4 TerPL Angkatan 20. Wah, hari ini kita ada pasangan calon nomor urut 3, ada Zan dan Rodi nih. Kita kan udah tahu nih siapa nama pasangan calon nomor urut 3. Tapi kita belum tahu tuh gimana personality dari pasangan calon nomor urut 3 ini. Nah, sebelum disuguhin pertanyaan, boleh dong ya siapin mental dulu. Tapi jangan tegang-tegang dulu, karena pertanyaannya nggak seberat cobaan hidup kok. Oke, Niri, berarti kita mulai aja sih ya dari pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama itu simple sih. Itu pertanyaannya itu, gimana sih cerita awal mula kalian bisa jadi satu tim, terus milih jadi kayak, oke kita maju nih, jadi pasangan calon ketua BEM dan wakil ketua BEM. Coba, siapa nih yang mau ceritain dulu? Mau Zan atau Rodi dulu? Kalau ceritanya awal kami bisa satu tim itu gini, kan cari-cari pasangan nih kan, siapa-siapa aja yang bisa kemungkinan dibawa, digandeng gitu. Nah, aku itu cari kawan. Nah, kawanku ini kayak kuajak dia itu memang nggak memenuhi gitu kan, memenuhi syarat dari KPU sendiri. Nah, ku tanya aja, coba kasih rekomendasi aja, aku bilang. Rekomendasi siapa yang bisa jadi wakilku, aku bilang gitu. Nah, kita kan udah tahu lah, udah pernah masuk asrama juga kan, sama-sama udah saling mengenal lah. Nah, ditawarin lah, coba chat dulu Rodi, siapa tahu mau. Nah, dari situ aku chat dia, nah ternyata dia juga mau jadi wakilku gitu. Oke, kayak gitu kalau bisa cerita dari Zan. Kalau dari Rodi nih, gimana sih ceritanya? Sampai dihubungin sama Zan? Kalau dari aku, itu yang pertamanya nggak tahu apa mau masuk calon ini. Terus
pas udah mau tidur juga, pas itu udah jam silent juga kan. Terus di chat lah tiba-tiba. Langsung terkejut aku. Ah, siapa yang chat ini? Aku pikir kan. Terus langsung dibilang lah, Pra, gimana kau siap nggak jadi apa? Jadi calon wakilku katanya kan. Langsung aku bilang, ah, coba aku tanya dulu sama yang lain, aku bilang kan. Terus dari ketua angkatan kami juga, dibilang, iya nggak apa-apa aja gitu kan. Masih ada dukungan dari yang lain, jadi aku bilang, gaskan lah, aku bilang. Oke, dari cerita itu kan awalnya Zan duluan nih tadi nanya-nanya ke teman-temannya, terus sampai akhirnya bisa kenal Rodi, terus hubungin Rodi, terus Rodi juga sudah sampai nanya-nanya. Terus apa sih yang bikin akhirnya, oh kayak Zan nih misalnya, oh aku yakin nih jadi Rodi aja yang jadi wakil ketuaku. Apa sih yang bikin kalian jadi yakin satu sama lain gitu? Nah, kalau aku sendiri kan, satu pasti dari rekomendasi teman-teman itu paling besar. Nah, setelah aku cari tahu, ternyata Rudi ini kan salah satu eh, pengurus BEM di bagian kedisiplinan. Nah, berarti secara tidak langsung kita tahu gimana nanti kepribadian Rodi di bagian kedisiplinan. Dia aja udah diterima gitu di bagian kedisiplinan. Berarti wibawa dia juga udah terbawa untuk bisa jadi wakilku gitu. Oke, kalau kayak gitu dari Zan karena Rodi udah apa tadi? Yang ketertiban ya. Ya, Kalau ketertiban. misalnya dari Rodi nih, apa sih yang bikin yakin jadi aku mau maju deh jadi calon wakil ketuanya si Zan? Apa sih yang bikin Rodi yakin? Aku yang pertama, aku yakin karena Zan langsung bilang ke aku kalau dia udah siap dan mau ngajak aku gitu. Terus yang kedua, kawan-kawanku semua support juga untuk aku jadi maju gitu. Jadi semangat lah untuk jadi wakil gitu. Oke, berarti dari cerita kalian berdua yang bisa aku simpulin nih, sebenarnya itu karena teman ya. Iya sih, karena kalau misalnya kalau teman gak ngeyakinin gak bakal bisa kita maju, ya gak sih? Ya, makanya kalau kalau nggak ada teman kan ya sama aja, nggak ada yang support juga kan. Iya, iya. Support dari teman itu memang nomor satu sih, karena yang bakal milih kita itu dari teman juga kan. Iya, benar. Lanjut, Ri. Nah, dari jawaban sebelumnya itu bahwa ditekankan alasan kalian lebih yakin memilih satu tim ini adalah karena yang pertama sudah memiliki kedisiplinan, sudah mengikuti organisasi, jadi kalian punya bekal, punya dasar untuk lebih lanjut dan lebih berani untuk mendaftar sebagai calon ketua BM. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kan kebanyakan orang belum mengenal lebih dalam ya tentang personality dari masing-masing kalian. Menurut kalian, apa aja sih keunikan tersembunyi yang kalian punya tapi orang lain belum tahu? Boleh dong dari calon wakil ketuanya dulu untuk mengutarakan keunikan yang dia punya. Nah, kalau keunikanku mungkin dari pengalamanku jadi ketertiban, walaupun semua ada tingkat maupun cutting atau teman pun melihat aku pas berdiri itu, banyak ku dengar cerita dibilang galak gitu kan, agak keras gitu. Sebenarnya sebenarnya ke apa? Sebenarnya aku nggak kayak gitu. Sebenarnya hatiku macam segan juga mau bilang mau marah-marah gitu. Jadi sebenarnya hatiku macam baik. Baik sih, tapi karena mungkin penampilanku sama sikapku yang tegas itu buat yang lain takut gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Keunikan dari Rodi sendiri itu punya sifat tegas ya, dan sebenarnya hatinya itu lembut ya, baik, disiplin gitu. Itu yang keunikan yang Rodi miliki. Kalau Zan sendiri, keunikan tersembunyi yang belum orang lain tahu itu apa sih? Mungkin kalau dari aku sendiri yang nggak orang banyak tahu, tapi kalau kawan-kawan dekatku itu tahu, salah satunya mungkin yang bisa kurasain ya. Eh, aku itu
kalau dalam suatu keadaan yang genting, nah aku itu bakalan coba berpikir jernih, lebih kalem untuk menghadapinya. Pokoknya lebih prepare untuk menghadapi semua keadaan lah. Lebih lebih kalem untuk menghadapi keadaan gitu. Gak panikan. Jadi nggak panikan gitu ya. Ya, Semisal nanti terpilih menjadi ketua BEM dalam mengatasi suatu situasi yang riuh, bisa lebih menetralkan kondisi ya, agar berpikir jernih dan lebih dapat solusinya gimana. ya itu mungkin salah satu yang mungkin nggak banyak orang tahu, tapi orang-orang dekat, orang-orang teman-teman dekat sekitarku itu pasti udah tahu. Oke, tadi kita udah dengar nih gimana aja nih keunikan dari calon ketua sama wakil ketua. Pertanyaan selanjutnya nih, mungkin ini pertanyaannya sangat dibutuhin sih buat teman-teman mahasiswa IT Del sendiri. Jadi kan kita nih pernah nih namanya ngerasain titik terendah nih dalam hidup. Apalagi karena kita anak muda juga, sering lah dengar sama yang namanya overthinking. Pasti teman-teman tahu lah kan apa overthinking. Nah, jadi pas teman-teman sedang mengalami hal tersebut, titik terendah sampai overthinking, bisa nggak sih spill caranya dong? Gimana sih cara ngatasin pas lagi fase-fase kayak gitu? Boleh dari calon ketua? Kalau dari aku sendiri ya, mungkin ku ceritain aja pas kapan aku yang mengalami masa-masa overthinking gitu kan. Nah, sebenarnya aku itu merasa down kali pas ketika semester 3 akhir gitu. Semester 3 akhir, pokoknya mau keluar-keluar nilai lah ya kan. Keluar nilai, itu sebenarnya udah aku tahu kayak nilai itu bakal turun gitu. Bakal turun, berarti grafik IP kita nanti kan makin turun. Nah, kan itu kita masih di asrama kan, udah siap, pokoknya udah siap puas lah, udah siap puas, mau pulang ke asrama ini gimana mempertanggungjawabkan nilai itu sendiri gitu. Nah, kalau cara aku sendiri itu kayak yang tadi, lebih kalem dalam menghadapi situasi, aku cari aja satu alasan yang memang betul-betul terjadi ya, memang betul-betul terjadi, contohnya kayak di asrama kan kita memang banyak kegiatan kan. Nah, kegiatan itu bisa ku jadikan satu alasan dan mungkin bisa ditolerir oleh kedua orang tua gitu. Terus kalau udah sampai rumah, memang nggak banyak, aku nggak banyak tingkah lah di rumah kayak gitu, nggak terlalu mencari perhatian. Dan pastinya pas di asrama itu kita lebih mendekatkan diri lah kepada Tuhan. Gimana cara, pasti solusi yang dikasih itu kan turunnya dari Tuhan juga. Gimana cara cara kita bisa mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi gitu. Kalau dari aku sendiri. Oke, kalau misalnya dari tadi, dari kata calon ketua, mendekatkan diri nih sama Tuhan. Aduh, perlu digarisbawahin banget gak sih? Mau apapun agamanya emang harusnya mendekatkan diri sih sama Tuhan. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya lagi overthinking, terus gak pengen keluar dari fase-fase itu, mungkin bisa ngikutin caranya dari calon ketua nih. Kita dekatin diri sama Tuhan, kita minta solusi sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih sih. Oke, itu dari Zan. Coba dari Rodi kayak gimana sih caranya kalau misalnya pas lagi overthinking banget gitu? Mungkin kalau dari aku mengenai pengalamanku juga pas baru datang ke sini kan, pas tahun kemarin lah, pas mau jadi ketertiban juga yang pertama kali, terus ada di situ kan ada cutting, terus mau terlambat mereka, terus ku bilang, kak kakak udah terlambat, apa harus ikuti aturan, jadi baris sendiri, ku bilang kan, tapi nggak dengar. Jadi gitu terus mereka tiap beberapa kali udah gitu terus, jadi patah semangat aku kan, udahlah pengen nyerah sih situ, udah nggak mau lagi jadi ketertiban. Tapi dari situ pikir lagi kan, kalau aku berhenti, apa siapa lagi yang akan mengaturkan gitu. Terus langsung ku berdoa lah. Jadi semua kekuatan kami untuk berusaha maju itu kurasa
kita nomor satukan Tuhan kita, habis itu kita berusaha, itu aja sih untuk bangkit lagi dari kesusahan itu. Oke, dari pasangan calon ketua sama wakil ketua nih, yang aku tangkap nih ya, kesamaannya itu sama-sama mengandalkan Tuhan sih dalam segala hal, apalagi kalau dalam kesusahan. Tapi jangan pas kesusahan doang sih ngandelin Tuhannya, ya pas seneng juga harus ngandelin Tuhan kan. Itu sih yang aku tangkap, bagus-bagus, keren sih. Kalau menurut Ria gimana? Nah, iya penting banget sih untuk mengandalkan Tuhan di setiap cobaan yang kita hadapi. Karena kalau kita udah berlandaskan sama Tuhan, kita tuh punya kekuatan yang lebih untuk menghadapi kesusahan atau masalah kita tersebut. Nah, dari tadi kita kan udah bahas pertanyaan dari diri kita sendiri, lebih tepatnya diri masing-masing calon. Biar sedikit menantang, kita coba pakai pertanyaan seputar kampus, boleh kali ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kemarin kan kita udah masuk kampus. Kalian juga masuk kampus kan? Bahkan mungkin sekarang ada yang lagi di kampus. Nah, kira-kira apa sih yang jadi tantangan terbesar kalian selama di kampus? Boleh dari ketuanya dulu? Kalau dari aku sendiri itu kampus itu kan ITDAL, namanya juga ITDAL, tenarnya itu atau terkenalnya itu gara-gara berasrama gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya udah nggak terlalu asing lagi dengan nama-nama kata-kata berasrama ini. Cuma balik lagi kembali keadaan gimana ITDAL itu kita nggak tahu masih gimana. Kalau dari aku sendiri ITDAL kalau yang di kampus yang susahnya itu gimana ya? Menghadapi teman-teman yang mungkin kan kita kelamaan online nih kan, kebanyakan online dibandingkan offline-nya, paling cuma 3 bulan gitulah kita offline-nya kan. Nah, kebanyakan itu kayak terlalu cuek gitu kan sama kawannya. Sementara kita sendiri udah coba mendekatkan sama kawan sendiri. Nah, itu aja sih kalau menurutku. Soalnya kayak yang tadi ku bilang, pertemanan itu kan penting kali kan. Pertemanan itu penting kali, apalagi kalau udah berasrama, berkampus, di kampus kayak gitu, udah penting kali yang namanya teman. Soalnya kalau ku tanya sama kawan-kawan yang mungkin dari SMA ya, kawan-kawan dari SMA, eh, kampus itu mungkin dijadikan tempat berorganisasi, sementara kalau kawan-kawan kita nggak bisa open gitu kan ke semua orang, ya gimana kita mau bisa berorganisasi gitu, gimana kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang untuk ke masyarakat gitu. Itu aja sih kalau Jadi kesan. intinya tuh tentang menjaga kesolidaritas antar teman ya, Iya, kalau yang dari ketua. masalahnya kurang di situ aja. Oke, kalau dari calon wakil ketua, tantangan yang ada di selama berkuliah di kampus itu apa sih? Mungkin tantangan buat saya yang pertama untuk pengaturan waktunya sih. Cuman itu aja dari aku, karena kebiasaan aku dulu kan waktu SMA nggak pernah kan susah ngatur waktu. Jadi pas masuk sinilah pertama dari bangun pagi itu emang memang berusaha sungguh-sungguh lah untuk bangun cepat duluan. Tapi kadang terlambat bangun, tapi udah lumayan lah sekarang, udah baik. Habis itu untuk mengatur waktu dalam makan apa gitu kan, intinya kayak disiplinnya dulu kan agak kurang, tapi semakin lama udah baik sih, udah bagus lah kayak gitu. Jadi yang pertama aku rasa cuman itu, untuk mengatur waktu dan kedisiplinannya itu emang berat kali pertama masuk. Oke, jadi tantangan dari wakil ketua sendiri itu adalah penyesuaian dari kebiasaan online atau kebiasaan sebelum di kampus dan setelah kampus. Tapi kita perlu tahu bahwa setiap tantangan yang kita peroleh dari sini itu akan beroleh
suatu efek yang baik buat kita. Contohnya kita jadi lebih bisa mengatur waktu kita, jadwal kita lebih teratur, dan sebagainya. Nah, dari jawaban-jawaban yang udah pasangan calon ungkapkan, menurut kalian kehidupan di kampus itu gimana sih? Seru, B aja, atau gak deh, nggak lagi yang namanya offline, mau online aja? Atau mungkin lebih seru masuk kampus karena ada kelasnya nih, atau gimana? Mungkin itu dari aku dulu ya. Ah, dari saya yang pertama, kalau di kampus, kalau kita menilainya dengan positif semuanya, pasti seru seru sekali itu. Jadi misalnya dari yang pertama, untuk apa kekeluarganya di kampus Del ini terlalu besar gitu. Jadi walaupun kita nggak kenal waktu tingkat satu nggak kenal, udah lama kelamaan satu asrama satu atap gitu kan. Jadi saling apa? Udah nggak kenal beda apa? Beda suku marga gitu tapi jadi erat langsung sih itu. Jadi kita panggil pra gitu. Jadi nggak ada sele-selean gitu. Nah, itu yang Jadi pertama. lebih memilih untuk di kampus ya. Iya. Terus itu itu yang buat apa kita jadi kompak. Jadi apa satu bisa juga itu kalau semuanya mau di kampus pasti satu angkatan itu semua jadi satu keluarga gitu. Habis itu yang kedua bisa lebih apa bisa lebih tertib lah untuk di kampus. Kalau jam makan kita atur dengan baik, jam keluar apa semua kan udah diatur. Jadi kalau kita lakukan semuanya dengan hati pasti lebih baik lagi itu. Kita bisa jadi orang paling baik lah. Mungkin itu dari saya. Seru banget ya alasannya, yang tentunya pasti karena kita lebih mendapat rasa kekeluargaan di sini. Jadi kita tuh nggak merasa sendiri karena kita punya banyak teman yang baik, karena kita diajarkan untuk kedisiplinan, kita juga ada kesamaan yang membimbing kita lebih baik. Jadi kalau dari calon wakil ketua lebih memilih untuk offline ya. Kalau dari calon ketuanya nih, gimana? Kalau dari Halo? aku sih lebih enak offline sih. Soalnya kalau gitu kan. Halo? Halo, mungkin agak delay ya? Suaraku. Halo, kedengaran Oke, suaraku? oke, oke. Oke. Kalau dari aku sendiri lebih enak offline sih. Soalnya kayak yang dibilang Rodi tadi, rasa kekeluargaannya dapat. Apalagi salah satu return dari asrama itu kan adalah kekeluargaan itu sendiri. Gimana solidaritas itu sendiri bisa terbentuk gitu. Nah, terus fokus di kampus juga bisa lebih lebih fokus. Soalnya kalau online gini masih lebih banyak gangguan gitu. Adalah yang gangguan internet apa segala macam. Dan itu mungkin akan mempengaruhi prestasi kita masing-masing. Terus kenapa itu tadi yang dibilang Rodi lebih dekat lagi ke Tuhan kita masing-masing. Kayak yang dibilang tadi kan ada pihak keasraman yang saling em, membantu kita untuk mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Baik, kalau dari ketua sendiri juga memilih lebih seru di offline ya, karena rasa kekeluargaannya itu juga lebih dapat. Nah, pertanyaan selanjutnya boleh lanjut dari Kak Kila. Oke, buat pertanyaan selanjutnya nih. Em, Teman-teman ada nggak sih ikut organisasi selama menjadi mahasiswa di TEDEL? Nah, organisasinya itu mungkin bisa jadi divisi-divisi yang ada di BEM, atau UKM, atau Himapro, atau mungkin organisasi-organisasi yang ada di luar kampus juga teman-teman ikutin. Coba dong, boleh dong disebutin. Mungkin dari calon wakil ketuanya dulu.
Kalau calon wakil ketua boleh dijawab, apa aja sih organisasi yang udah kalian ikuti selama berkuliah di IT Del? Mungkin organisasi yang biasa saya ikut, yang pertama dari ketertiban, eh, udah aku ikut dari tahun 2021 sampai sekarang. Terus yang satu dari UKM DRC, itu udah dari tahun 2021 juga, bulan Oktober kami tes dan udah diangkat jadi anggota DRC, lebih pasnya di BPH Sapras. Terima kasih. Oke, itu tadi dari calon wakil ketua, ada dari divisi BEM, dari ketertiban, terus sama ada dari UKM tadi ya. Kalau misalnya dari calon ketua sendiri, ikut organisasi apa aja sih selama menjadi mahasiswa di ITEDAL? Kalau divisi di BEM ya, divisi eh, komunikasi dan informasi, Kominfo, Departemen Komunikasi dan Informasi, di publikasi gitu. Cuma itu aja sih kalau selama mahasiswa. Soalnya kalau udah dapat dapat jabatan itu kan ke Himapur kita nggak bisa lagi kan untuk menjabat yang divisi lainnya gitu. Kalau dari organisasi luar ada gak? Bisa dikembangin di sini. Kalau dari luar kayaknya masih kurang, masih belum ada lah sampai saat ini belum ada. Oke, tadi itu dari calon ketua, termaksud tadi divisi Kominfo ya, dari BEM ya. Nah, kan karena ada teman-teman nih udah ikut organisasi, ada tadi dari divisi BEM sama di UKM juga. Kalau semisalnya nih, ini mungkin pertanyaannya klise sih. Apalagi kalau misalnya waktu daftar jadi ikut organisasi itu pasti ada pertanyaan ini. Kalau misalnya nih ada kejadian antara jam kuliah yang bentrok sama kegiatan organisasi, dan dua-duanya ini urgent, ya gimana kita tahu jam kuliah kan ketemu sama dosen, ya nggak mungkin lah nggak urgent, sama kegiatan organisasi yang urgent. Kalian lebih prioritasin yang mana? Mungkin dari aku aja coba menjawab duluan. Kalau dari aku sendiri kan, sebenarnya kalau memang dua-duanya urgent, mungkin bisa diprioritasin. Kalau menurut aku sendiri ya, prioritasin itu ke kampus. Soalnya kalau yang kita tahu BEM itu kan ada di bawah kampus. Nah, jadwal perkuliahan itu kan udah di set lebih awalnya lagi. Dari dulu-dulu udah di set. Nah, mungkin jadwal lainnya itu lebih menyesuaikan aja ke jadwal perkuliahan. Makanya diusahain aja untuk nggak bentrok gitu. Tapi kalau yang memang bentrok, ya mau bilang apa? Mungkin bisa dipilih yang paling prioritas dari pribadi masing-masing ya. Kalau dari aku tadi kan lebih ngeprioritasin bagian perkuliahan gitu. Oke, tadi dari calon ketua lebih prioritasin tentang perkuliahan. Kalau misalnya dari calon wakil ketua nih, lebih milih mana? Kuliah atau organisasi? Kalau dari aku, sesuai pengalamanku biasanya uh, dari organisasi gitu, kalau ada apa untuk yang penting gitu yang mau dilakukan, terus ada tabrakan gitu, biasanya aku tanyakan dulu sama dosennya gitu, boleh izin nggak? Kalau nggak diizinkan, ya aku izin di organisasi itu. Jadi harus salah satunya kita minta izin, habis itu yang mana diizinkan di situ lah kita ini. Tapi kalau nggak bisa dua-dua, lebih putuskan untuk ke kuliah gitu, karena kita apa lebih fokus, yang kita di sini kan lebih penting kuliah. Kalau BEM apa organisasi itu sekedar pengalaman untuk masa depan kita gitu. Jadi biasanya kayak gitu sih, kalau mau ambil suatu tindakan sebelumnya tanya dulu apa boleh bisa diizinkan atau enggak gitu. Mungkin cuman itu aja sih. Jadi bisa
kita bisa mengatur waktunya juga, jadi bisa ditunda atau enggak, ditanya lagi dari situ semuanya. Baik, kalau dari masing-masing calon ini lebih mengutamakan akademik ya, akademik nomor 1. Dan adanya konfirmasi jika ingin mengikuti jadwal yang bentrok dengan akademik dan organisasi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, seperti yang kita udah tahu nih ya, di Del biasanya mahasiswa itu healingnya ke OT kan, sambil ngeliatin pemandangan Danau Toba. Kira-kira ada nggak sih kalian kepikiran kalau semisal nanti terpilih jadi ketua dan wakil ketua BEM, membuat program kerja yang berhubungan dengan refreshing warga Sivitas IT Del, bisa dari program kerja yang menambahkan kegiatannya ataupun gimana? Ada nggak program kerja kalian? Untuk masalah program kerja mungkin apalagi dalam bentuk kegiatan ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan harusnya kegiatan-kegiatan yang mendukung, baik mendukung bagian akademis maupun bagian non-akademis gitu. Nah, kalau memang kegiatannya itu bakal mengarah ke bagian pendukungan ke arah akademis ataupun mau ke non-akademis, mungkin akan dilakukan satu program kerja untuk membuat aktivitas gitu, kegiatan gimana ya? Kalau memang ada satu apalagi kalau offline ya, offline kan mungkin studio besar itu kan memang di OT kan. Eh, Mungkin aktivitas itu bakal dilakukan di OT itu sendiri gitu. Jadi sejauh ini program kerja kalian yang mengarah tentang refreshing ke selama terpilihnya nanti menjadi ketua BEM dan wakil ketua BEM belum ada. Kalau masalah refreshing kan, refreshing itu kan mungkin gimana ya? Tiap pribadi seseorang kan beda-beda cara penanggapan atau pelaksanaan refreshing itu sendiri. Mungkin BEM mungkin akan memfasilitasi bagaimana orang lain melakukan refreshingnya gitu. Oke, kalau dari calon wakil ketua sendiri, gimana nih menanggapi tentang program kerja tentang refreshing warga Sivitas IT Del? Mungkin kalau dari saya, misalnya kalau udah offline semua gitu, kalau refreshing itu biasanya sesuai pengalaman cutting kita, biasanya ada jalan-jalan keluar gitu, refreshing. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan, jadi setiap beberapa bulan sekali kalau udah ada waktunya, kita bisa rencanakan untuk refreshing semua, sekalian jalan-jalan ke danau atau kemana gitu, biar habis itu balik lagi ke kampus kayak gitu. Kalau masih online, kita bisa melakukan refreshing itu misalnya di OT atau di Napi Tupulu, di kontainer Napi Tupulu. Nah, jadi di situ kita bisa melakukan game atau buat untuk refreshing gitulah, buat semua mahasiswa happy gitulah. Mungkin dari aku cuma itu aja. Oke, jadi sejauh ini program kerja yang menyangkut tentang refreshing warga Sivitas IT Del itu kalau dari wakil ketua mengadakan game ya, yang bisa dilakukan di OT ataupun di lapangan Napi Tupulu. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab dengan baik. Selanjutnya biar gak tegang-tegang banget nih ya, mungkin kita bisa masuk ke sesi mini games, di mana di sesi mini games ini ada 3 pertanyaan yang menjadi rival itu antara ketua dan wakil ketuanya. Antara wakil ketua dan wakil ketuanya akan diberikan waktu 10 detik untuk berpikir setelah pertanyaan dilontarkan. Kak Gila, boleh dong dipandu. Oke, tadi udah dikasih tahu nih sama Ria tadi gimana secara main gamesnya. Kita mau nyontain dulu atau kita langsung mulai aja ke games sendiri? Kayaknya kita udah boleh langsung mulai deh, Kak. Soalnya calon ketua dan wakil ketuanya kayaknya udah siap banget nih untuk masuk ke sesi mini games. Udah nggak sabar nih mau menjawab pertanyaan apa yang akan kita suguhi kepada mereka. Oke, pertanyaan pertama nih.
sebagai mahasiswa Institut Teknologi Del ya, berarti pertanyaan pertamanya kita bikin seputaran Del aja lah dulu ya. Jadi, seperti yang kita tahu, dari Institut Teknologi Del itu sebelumnya itu bernama Politeknik Informatika Del. Nah, kapan diganti dari Politeknik Informatika Del jadi Institut Teknologi Del? Waktunya 10 detik. Yang tahu bisa raise hand ya. 8, 9, 10. Oke, dari calon wakil Rodi. ketua, Rodi. 2013. Tanggalnya? Coba calon ketua tahu nggak nih kira-kira tanggalnya? Tadi udah di-spill nih tahunya sama calon wakil ketua. Aku kurang tahu kalau tanggalnya. Ya udah deh, kalau misalnya nggak tahu tanggalnya, tapi tadi tahunya benar sih tahun 2013. Jadi bolehlah kita kasih poin 1 buat Rodi nih. Poin setengah mungkin ya. Setengah lah ya. Oke, nggak apa-apa ya Rodi, setengah aja poinnya. Jadi aku kasih tahu Oke. ya, tanggalnya itu tanggal 5 Juli tahun 2013. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua, Rodi udah boleh lower hand nih. Nanti tangannya capek, raise hand terus. Oke, Rodi, oke. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa sih yang menjadi keunggulan IT Del bagi kalian masing-masing? 10 detik dari sekarang. 6, 7, 8, 9, 10. Siapa nih yang duluan? Oke, dari Zanpit dulu. Kalau aku dari sendiri keunggulannya IT Del itu ya, satu pasti beasiswa yang ditawarin nih. Beasiswa di IT Del kan itu lumayan banyak kan. Tergantung mana cara kita bisa mendapatkannya. Nah, yang kedua itu prospek kerja yang ditawarinnya itu memang gede-gedean. Apalagi kita tahu pemilik IT Del itu kan Pak Luhut. Nah, relasinya Pak Luhut itu kan memang banyak kan ke sana ke sini, dan gimana cara Pak Luhut memamerkan atau mempromosikan kampus kita itu kan memang lagi besar-besaran, kayak udah pernah ngundang nama-nama besar, tokoh-tokoh besar Indonesia ke IT Del itu sendiri. Kayak gitu sih, itu sih dua alasan kenapa milih IT Del gitu. Oke, benar banget ya. Jadi keunggulan dari IT Del tersendiri itu karena punya program beasiswa, salah satunya sih itu. Oke, Zan Peter dapat poin 1 ya. Dan next pertanyaan selanjutnya nih Kila. Pertanyaan selanjutnya ya. Karena kita warga negara Indonesia nih, jadi pertanyaan selanjutnya mungkin tentang Indonesia boleh kali ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini kayaknya nggak mungkin banget sih kalian nggak tahu. Karena kita udah belajar nih dari PKN SD, PKN SMP, bahkan sampai PKN SMA, kita belajar nih. Pertanyaannya itu, siapa presiden kedua di Indonesia? Waktunya 10 detik, yang tahu boleh raise hand. Ayo, siapa ya presiden kedua di 6, Indonesia? 7, 8, 9, 10. Oke, Rodi duluan. Soeharto. Apa gimana? Soeharto. Oke, Soeharto. Soeharto. Bener nggak ya, Ria? Benar gak ya? Kalau dari Zan Peter tadi mau jawab apa nih? Kalau secara hukum memang Soeharto sih. Secara Oke. hukum dan secara tertulis itu memang Soeharto. Dari Zan Peter juga Soeharto nih. Sama-sama Soeharto dua-dua nyari. Bener gak sih? Benar gak sih Kak Kil? Gimana? Kita kasih tahu gak sih jawaban aslinya? Kasih tau aja lah ya. Oke. Jawabannya benar, hore. Rodi dapat poin 1. Oh,
Yang menang pada sesi mini games ini adalah Rodi, mendapat poin 1,5. Oke, ini kita udah senang-senang di mini games, jangan ada yang tegang lagi nih. Nah, karena kita udah selesai dari pertanyaan mini games, mau nanya dong, gimana nih perasaan Zan dan Rodi setelah mengikuti podcast sejauh ini? Kalau dari aku sendiri seru sih ya, seru karena memang bisa memperkenalkan kepribadian tiap paslon itu lebih dalam lagi. Soalnya kan kayak kita tahu kebanyakan online udah 1,5 tahun, udah 2 tahun, hampir 2 tahun kita online. Cutting pun kita nggak semua ketemu gitu, nggak semua ketemu sama adik tingkat pun nggak semua ketemu. Mungkin podcast ini bisa memperkenalkan lagi gimana pasangan calonnya itu ke seluruh masyarakat atau seluruh publik Del gitu. Lebih mengenalkan aja gitu. Oke, kalau dari Zan tadi seru, kalau dari Rodi gimana? Kalau dari aku seru juga sih. Tapi yang pertama sebelum mulainya agak bingung juga, tanya-tanya juga apa yang nanti dibahas kayak gitu. Tapi lama-lama seru juga. Jadi acara podcast ini memang seru ya, dimana melalui podcast ini kalian juga bisa menyampaikan secara tidak langsung, lebih tepatnya bagaimana sisi baik dari diri kalian masing-masing. Gimana kalian cara menanggapi suatu pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dilontarkan. Nah, sebelum kita ke acara penutup nih, bolehlah dari Zan dan Rodi menyampaikan sesuatu buat masyarakat ITDL. Oke, dari aku duluan. Kalau dari aku itu selama pemilihan ini gunakan hak suara dengan baik, pergunakan dengan baik, pilih pemimpin itu yang memang betul-betul layak. Itu aja sih. Oke, kalau dari Zan mengingatkan kita untuk menggunakan hak pilih dengan benar-benar yang baik, ya. Jangan ada yang golput gak sih, Zan? Iya, jangan Kalau ada yang dari golput. ya. Kalau dari Rodi sendiri, apa nih yang mau disampaikan ke Civitas ITDL? Kalau aku sih, jadi dari aku cuman mau sampaikan, kalau mau pemilihan jangan ikut-ikutan sama kawan dari belakang gitu. Percaya diri sendiri dan keputusan diri sendiri itulah yang dipegang gitu. Oke, kalau dari Rodi, percaya diri itu penting ya. Kita masuk ke acara penutup. Gak terasa nih kita udah sampai di ujung perbincangan kita hari ini. Sekarang kita udah lebih mengenal ya personality dari pasangan calon nomor urut 3. Sekali lagi makasih banyak nih buat pasangan calon yang udah nyempetin waktunya buat join di podcast ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan random dari MC. Dan jangan bosan untuk join ke acara KPU 2020-2023 selanjutnya. Makasih juga yang udah nonton acara podcast ini. Semoga kalian terhibur. By the way, ada pantun penutup nih dari Kak Kila. Oke, karena aku mau pantun, teman-teman di sini bisa lah ya jawab cakep. Oke? Bisa ya? Buah nanas, buah ceri. Cakep. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Thank you and see you guys. Thank you and see you. Bye-bye.